Perkenalkan, nama saya Nandaryani. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Bali Bandung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan mereview salah satu teater yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Sepasang Merpati Tua ini disutradarai oleh Agus Samsuri dan ditulis oleh Bakti Sumanto. Dalam naskah Sepasang Merpati Tua ini menceritakan tentang kisah realistis tentang kehidupan sosial dan romantisme pasangan orang tua. Di mana dalam kehidupan sosial masyarakat itu penuh dengan permasalahan yang mesti segera diselesaikan. Namun dalam kenyataannya, masalah ini tak kunjung usai. Hal ini dikarenakan para pejabat pemerintahan yang membiarkan masalah-masalah rakyatnya terus saja menumpuk. Sebagian kecil masalah yang diangkat dalam naskah ini adalah masalah sampah dan orang-orang yang berada di kolong jembatan dan hidup dalam kemiskinan. Saya akan melanjutkan pada sesi reviewnya. Saya di sini akan mereview tentang tata panggungnya terlebih dahulu. Menurut saya tata panggungnya sangat bagus ya, dimana simpel saja. Di sini hanya ada rumah di belakang dan beberapa bangku untuk di depan. Itu sangat realistis menurut saya, dimana di sini kan hanya mengambil tema tentang kehidupan mereka berdua saja. Jadi menurut saya itu sangat pas. Kemudian dari tata cahayanya, nah di sini mereka mengambil latarnya pada waktu menjelang malam. Jadi tata cahayanya sedikit redup dan menurut saya itu sangat bagus sekali dan sangat pas sekali dengan teater yang akan dipentaskan. Kemudian dari segi tata busananya juga bagus, di mana si nenek memakai kebaya dan si kakek memakai pakaian tradisional. Kebanyakan kakek-kakek dan nenek-nenek kan memang seperti itu, jarang sekali yang menggunakan baju yang lebih modern. Jadi menurut saya itu sangat pas sekali mereka gunakan. Untuk visualnya sendiri, menurut saya untuk visualnya sendiri sih agak kurang ya, dimana setelah saya menonton, saya mendapatkan informasi bahwa si kakek dan si nenek ini berusia 70 tahun di salah satu dialog mereka. Nah, untuk visual mereka ini kurang mencerminkan bahwa mereka itu berusia 70 tahun. Malah saya menyangkanya itu mereka berusia 50 tahun. Tapi untuk keseluruhan, untuk tata panggung dan tata rias yang lainnya itu memang bagus, hanya kekurangannya hanya di situ saja. Sekarang kita masuk ke unsur intrinsiknya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai temanya. Di sini temanya mengenai keinginan atau harapan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Hal ini dibuktikan dalam beberapa pernyataan dari tokoh si kakek, yaitu beberapa kali si kakek ini menyinggung tentang pemerintahan, seperti tentang diplomat. Dia mengatakan bahwa seharusnya diplomat itu ditugaskan di pos-pos seperti kolong jembatan dan lain sebagainya, agar para manusia yang hidup di kolong jembatan itu aspirasinya dapat tersampaikan. Kemudian untuk penokohan di sini terdapat dua tokoh, yaitu tokoh kakek dan tokoh nenek. Nah, untuk tokoh kakek sendiri, kakek ini memiliki karakter yang sangat bijaksana, kemudian sangat peduli sekali terhadap keadaan sosial. Kemudian nenek memiliki karakter yang sedikit manja, sedikit pemaksa, dan sangat realistis dan mementingkan jabatan dan tahta. Menurut saya mereka sangat menjiwai dalam melakukan peran itu, dan tidak sedikit pun mereka terlihat canggung ataupun tidak terlihat natural. Mereka sangat pas dalam memerankan tokoh-tokoh tersebut. Untuk segi alurnya, di sini menggunakan alur maju. Menurut saya alurnya sangat bagus sekali, sama sekali tidak membosankan, dari mulai tahap awal hingga tahap konfliknya hingga penyelesaian konfliknya juga sangat bagus. Nah, alur yang menurut saya sangat berkesan untuk saya itu dimana di saat kakek tiba-tiba
terjatuh, tiba-tiba tertidur entah pingsan atau apa, dan si nenek menangisinya. Tiba-tiba si kakek bangkit dan si kakek mengatakan, "Mengapa kau menangisiku?" Si nenek bilang, "Kau masih hidup." Si kakek bilang, "Entahlah, bahkan aku sendiri tidak mengetahui makna hidup itu seperti apa. Aku tidak begitu yakin. Selama aku terbelenggu oleh doktrin, aku hanya mengerti apa yang hidup dan tidak, kalau aku menghayati hidupku sendiri." Dia mengatakan seperti itu, dan itu sangat-sangat berkesan untuk saya pribadi, karena si kakek ini sangat-sangat memberikan perenungan bagi kita bahwa hidup itu tidak hanya sekedar bernafas. Begitu. Penyelesaian dari alurnya juga sangat bagus, di mana si kakek menjelaskan tentang makna kehidupan kepada nenek, dan nenek pun tidak mengkritiknya, tidak seperti di awal-awal, dan mereka kembali berbincang yang romantis, bicarakan tentang kehidupan mereka berdua. Untuk latar atau settingnya, di sini latarnya hanya satu, di depan rumah, dan untuk latar waktunya sendiri sudah saya katakan di awal, hanya satu, yaitu menjelang malam. Dan menurut saya itu tidak masalah, karena ini hanya membicarakan tentang kehidupan mereka berdua, sehingga latar dan waktunya tidak harus terlalu banyak. Suasananya sendiri sangat beragam, di mana ada suasana romantis, di mana saat si kakek bangun dan duduk di sebelah si nenek, kemudian menyandarkan bahunya di bahu, kemudian si nenek menyandarkan kepalanya di bahu si kakek. Kemudian ada juga jengkelnya, di mana si nenek mengkritik habis-habisan si kakek, atau mengkritik kakek yang sangat senang untuk bersolek padahal usianya sudah tidak muda lagi. Kemudian ada suasana tegang di mana mereka berdebat, di mana mereka itu tidak sepaham dalam memperdebatkan mengenai jabatan dan lain sebagainya. Amanatnya sendiri, banyak sekali amanat yang terkandung dalam teater Merpati Tua ini. Namun yang saya dapat simpulkan, menurut saya teater ini menyampaikan amanat bahwa jika kita memiliki jabatan, maka manfaatkanlah jabatan itu dengan baik untuk kepentingan bersama, jangan hanya untuk kepentingan sendiri. Dan kemudian hargailah kehidupan dan maknailah kehidupan dengan baik, karena kehidupan yang telah diperoleh sebelumnya tidak akan kembali lagi. Keseluruhan, saya sangat menyukai teater Sepasang Merpati Tua ini, dan menurut saya teater ini sangat amat layak untuk ditonton. Jadi kalian jika ingin menonton Sepasang Merpati Tua ini, menurut saya ini teater yang sangat bagus dan harus kalian tonton. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika review saya sedikit membingungkan atau ada perkataan-perkataan yang kurang tepat. Saya minta maaf. Sekian. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton review saya. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.